lanjutkan tentang kita akan bahas sekarang polarisasi cahaya ya. Kenapa seperti itu? Karena salah satu teknologi panel yang terpenting kita adalah LCD ya. Jadi LCD panel ini menggunakan prinsip polarisasi cahaya ya untuk memanipulasi cahaya ya. Jadi cahaya ini nanti dengan menggunakan sifat dari polarisasinya itu, kita akan bisa membuat cahaya itu hilang dan ada ya. Nah, tentunya kita sudah tahu cahaya itu adalah gelombang elektromagnet atau gelombang EM ya, electromagnetic wave ya, electromagnetic wave ya. Sehingga dia itu terdiri dua medan ya. Jadi pertama adalah medan listrik atau electric field, yang kedua adalah medan magnet atau magnetic field ya. Nah, yang namanya polarisasi itu merujuk kepada arah dari getaran dari medan listriknya ya. Nah, kita juga tahu bahwa cahaya itu adalah gelombang transversal ya, di mana arah geraknya itu tegak lurus dengan arah getar. Nah, ini saya gambar di sini arah gerak dan arah getar dari sebuah gelombang cahaya ya. Jadi di sini cahayanya bergerak ke arah Z. Jadi kita lihat dari arah Z di sini ya. Dia memiliki dua medan, yang satu medan listrik yang merah ini ya. Dia dalam hal ini sejajar dengan sumbu X ya. Dan medan magnetnya ini sejajar dengan sumbu Y ya. Dan arah getar medan magnet dan medan listrik ini selalu tegak lurus satu sama lain, dan juga tegak lurus terhadap arah geraknya ya. Jadi arah geraknya ke arah Z ya. Nah, sehingga arah polarisasi dari gelombang ini kita bisa lihat adalah ke arah X ya. Nah, untuk polarisasi gelombang ini, jadi kita bisa lihat kalau kita gambar sumbu XY nya ya, mana sumbu XY nya, yang ini ya, sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita gambar, kita lihat dari pengamat ya, ini pengamat kita, maka pengamat akan melihat arah polarisasi cahaya. Jadi arah medan listriknya itu akan dilihat naik ya ke arah sini ya. Jadi suatu saat dia akan melihat arah polarisasi besar polarisasinya di sini. Jadi saya gambar ulang. Jadi yang dilihat oleh pengamat ya, suatu saat medan listriknya ada di sini. Saat berikutnya medan listriknya ada di sebesar ini ya. Suatu saat dia besar ini. Suatu saat turun lagi sebesar ini. Jadi suatu saat dia akan turun lagi ke sini dan seterusnya. Jadi medan listrik yang dilihat oleh pengamat bergerak naik dan turun, naik dan turun, tetapi dalam satu garis ya. Sehingga polarisasi yang seperti ini kita namakan polarisasi linear, polarisasi linear ya. Nah, ini dimana cahaya ini terdiri dari satu gelombang ya. Bagaimana dengan kalau cahaya terdiri dari dua gelombang? Jadi ini saya gambar contoh dua buah gelombang cahaya ya. Jadi di mana gelombang pertama itu arah getar medan listriknya ini searah dengan sumbu X. Sedangkan gelombang yang kedua arah getarnya sejajar dengan sumbu Y ya. Nah, apa yang dilihat oleh pengamat kita? Jadi ini pengamat akan melihat total dari medan listrik ya. Jadi total dari medan listrik atau resultan dari medan listrik kita ya. Jadi dari pengamatan si pengamat, dia akan melihat di arah X. Kalau kita gambar ini arah sumbu X, ini sumbu Y kita ya.
akan terdapat medan listrik sebesar E1 dan searah sumbu Y akan terdapat medan listrik sebesar E2. Sehingga dia totalnya melihat adalah E total, resultannya membentuk sudut seperti ini ya. Nah, perhatikan pada saat titik di sini, di sini umpamanya ya, titik di sini medan listriknya adalah 0 ya. Tetapi saat di titik ini dia akan melihat medan listrik maksimum. Sehingga dia akan melihat medan listrik yang bergerak dalam satu garis juga ya. Satu garis ke arah yang membentuk sudut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini juga namanya medan listrik polarisasi linear polarization ya. Nah, di mana maksimum besarnya medan listriknya adalah dapat dibuat menurut hukum ini ya, akar E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat. Oke, nah perhatikan ini istilahnya fasenya sama ya. Jadi ketika medan kedua gelombang ini ya memiliki fase yang sama, artinya kenapa? Karena kalau ketika dia menyentuh nilai 0, kedua-duanya menyentuh nilai 0. Ketika dia menyentuh nilai maksimum atau puncak, kedua gelombang ini menyempuh nilai puncak ya. Dan begitu juga ketika dia menempuh nilai terpaling rendah atau lembah, kedua gelombang juga berada di lembah ya. Jadi ini namanya mereka tidak ada beda fase atau satu fase. Dan secara matematik kita bisa tulis persamaan ini adalah persamaan gelombang yang pertama dan ini adalah persamaan gelombang yang kedua. Jadi gelombang pertama itu dia bergerak ke arah X ya, sehingga ini adalah vektor dari X ya, vektor satuan dari X. Dan ini gelombang kedua dia bergerak ke arah J ya, sehingga kita bisa tulis seperti itu. Sehingga resultannya atau gabungannya kita bisa tulis dalam bentuk ini ya. Jadi E total itu sama dengan ini ke arah X, ini ke arah Y. Sehingga arah polarisasinya adalah seperti ini ya. Jadi ini untuk polarisasi linear ya. Nah, sekarang apa yang terjadi jika salah satu gelombangnya yang ini, yang pokoknya yang merah ini tertinggal sedikit. Nah, ini akan membuat dia menjadi yang namanya polarisasi sirkular ya. Nah, ini saya gambar untuk kasus polarisasi sirkular. Jadi ini di sini ada tadi sama ini gelombang pertama kita ya. Tetapi untuk gelombang yang kedua dia agak bergeser sedikit ke kiri ya, sehingga kalau kita observasi ketika gelombang yang merah atau yang kedua ini berada pada puncak, gelombang kita yang pertama berada pada titik 0. Demikian juga ketika yang kedua berada pada titik 0, yang pertama berada pada titik puncak ya. Jadi ini namanya dia kedua-duanya memiliki beda fase. Nah, apa yang terjadi jika kita amati dari sini? Ini pengamat ya. Jadi pengamat mengobservasi kedua gelombang ini ya. Nah, kita bisa gambar di sini. Jadi saya hapus dulu. Oke. Jadi kalau kita gambar sumbu ini adalah sumbu X dan Y yang dilihat dari pengamat ya. Jadi pengamat umpamanya sekarang melihat pada titik ini ya. Jadi karena gelombangnya bergerak ke arah kanan ya. Jadi di titik ini kita bisa perhatikan medan listrik itu akan berada di arah X atau positif X ya. Jadi kalau saya gambar di sini warnanya biru, jadi dia akan melihat medan listriknya berada di sini. Itu yang ketika dia pertama kali melihat ya, ini pertama kali. Nah, kemudian setelah dia bergerak ke kanan medannya, cahayanya, kita akan pergi ke sini. Sekarang medan listrik akan berada di arah Y ya, di arah Y. Sehingga sekarang medan listriknya berada di sini. Ini kedua ya. Kemudian dia akan bergerak ke sini, kita lihat medan listriknya sekarang ke arah turun ya, atau main X. Ya, medan listriknya ke sini. Kemudian kita lihat di sini sekarang arah medan listriknya adalah ke main Y dan seterusnya. Dan kemudian setelah main Y dia akan kembali ke
1 ke sini. Sehingga yang dilihat dari pengamat bahwa medan listrik ini akan membentuk sebuah lingkaran ya. Dan dia berputar seperti itu membentuk sebuah lingkaran. Ya. Dan arah perputarannya ini bernama berlawanan arah jarum jam ya. Atau counter clockwise ya. Jadi saya tulis di sini juga ya. Jadi arah perputarannya adalah counter clockwise atau berlawanan arah jarum jam ya. Untuk kasus ini ya. Ya. Oke, saya rasa jelas ya. Jadi secara matematik kita bisa tulis sebagai berikut. Jadi saya hapus dulu. Jadi secara matematik kita bisa tulis bahwa E1 itu kita bisa tulis dalam bentuk E1 ya. Cos umpamanya ya. Cos KZ min omega T. E2 kita bisa tulis dalam bentuk E sin KZ min omega T ya. Nah, kedua gelombang ini memiliki beda fase namanya 180 derajat. Oh sorry, 90 derajat ya. Kenapa hapusnya? Oke. Beda fase 90 derajat. Ya. Nah, secara matematik kita bisa tulis kalau kedua ini saya kuadratkan, saya dapat E1 kuadrat sama dengan E kuadrat cos kuadrat KZ min omega T. E2 kuadrat sama dengan E kuadrat sinus Z min omega T, seperti itu. Sehingga kalau saya tambahkan kita dapat bahwa E1 kuadrat tambah E2 kuadrat itu definisi dari apa tadi? Itu definisi dari E total ya. Jadi kita lihat di sini. Ini E total, definisinya adalah E1 kuadrat tambah E2 kuadrat ya. Jadi sehingga kita bisa lihat di sini E total kuadrat itu sama dengan ini konstan jadi ya. Jadi ini E kuadrat ya. Jadi ini tambah ini. Ini menunjukkan dia selalu konstan nilainya ya. Jadi E totalnya adalah selalu konstan ya. Atau secara matematik kalau kita mau pisahkan dia ini sebagai EX ya. Jadi kita bisa tulis ini bahwa E kuadrat sama dengan, karena E1 itu EX ya. EX kuadrat ditambah EY kuadrat ya. Sehingga ini menunjukkan sebuah persamaan lingkaran. Lingkaran ya. Oke. Dengan jari-jari sebesar E ya. Nah, perhatikan kalau E-nya berbeda, E-nya yang berbeda tentunya persamaan kita tidak menjadi persamaan lingkaran lagi, tetapi persamaan elips ya. Jadi saya hapus di sini. Jadi kalau beda fasenya adalah 90 derajat dan amplitudonya berbeda, maka polarisasinya eliptikal ya. Polarisasinya kenapa? Karena ini persamaan kita tadi ya, ini persamaan kita adalah, saya tulis lagi di sini. Jadi EX itu adalah pokoknya berbeda ya. Kita tulis di sini E1 cos, saya kuadratin semua, cos kuadrat
KZ min omega T EY E2 kuadrat sinus kuadrat KZ min omega T. Jadi kalau ini tidak bisa ditambahin, tapi kalau saya bawa ke kiri, saya dapat AX kuadrat per E1 kuadrat sama dengan cos kuadrat KZ min omega T. Yang di bawahnya jadi EY kuadrat, yang ini ya, dibagi E2 kuadrat sama dengan sinus kuadrat KZ min omega T. Oke, sehingga sekarang saya bisa tambahkan. Jadi ini kita dapat bahwa AX kuadrat per E1 kuadrat tambah EY kuadrat per E2 kuadrat sama dengan 1. Jadi namanya ini persamaan elips. Oke, sehingga bentuknya nanti adalah seperti ini. Di mana ini kalau umpamanya sumbu X-nya, sumbu Y-nya ya. Di sini adalah EX atau E1 ya dalam hal ini. Ini E1, sini E2. Jadi bentuknya adalah seperti elips ya, kira-kira seperti ini. Seperti itu ya. Jadi itu terjadi apabila beda fasenya adalah 90 sama seperti tadi, tetapi amplitudenya yang berbeda. Jadi polarisasi itu bentuk adalah polarisasi eliptikal. Oke. Nah, bagaimana kalau cahayanya itu di alam? Kalau cahayanya di alam itu bisa sembarang ya, random istilahnya ya. Jadi dia bisa terdiri dari polarisasi eliptikal, sirkular, linear dan seterusnya. Ya, tetapi secara umum kita selalu bisa bagi dia menjadi dua komponen, yaitu komponen X dan komponen Y, seperti itu ya. Jadi secara umum seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke dalam konsep namanya polarizer ya. Jadi polarizer itu adalah alat yang mampu menyeleksi arah polarisasi cahaya ya. Jadi dalam hal ini arah yang diseleksi itu menurut dengan arah yang namanya sumbu transmisi. Jadi sini pokoknya saya punya sebuah polarizer ya, sebuah polarizer. Jadi polarizer ini mempunyai sumbu transmisi ke arah vertikal seperti ini ya. Kalau ada cahaya datang sembarangan ya. Jadi cahaya ini selalu kita bisa bagi menjadi dua, yaitu ke arah sini dan ke arah yang lagi satu yang tegak lurus dengan dia ke arah situ ya. Arah yang polarisasinya sejajar dengan sumbu transmisi akan diteruskan ya, makanya namanya sumbu transmisi ya. Sedangkan arah yang tegak lurus dengan sumbu transmisi akan diblokir atau diblok, tidak dikasih lewat. Jadi ini diblokir atau diserap ya. Ini diserap oleh polarizer kita ya, sehingga cahaya yang tadi sembarangan polarisasinya setelah keluar dari polarizer akan memiliki satu arah polarisasi ya. Jadi ini yang akan kita pakai untuk konsep ini yang kita pakai untuk nanti membuat LCD kita ya. Nah, pertanyaan yang bisa kita tanya berikut adalah kalau kita memiliki cahaya di sini dengan intensitas tertentu, setelah dia melalui sebuah polarizer ya, apa yang terjadi ya? Tentunya setelah dia transmisi sumbunya sumbu polarizer arah polarisasi dari cahaya itu sama dengan arah sumbu transmisi dari polarizer kita ya. Cuma yang bisa kita tanya adalah berapa intensitasnya ya, berapa intensitasnya berkurang atau berubah ya. Jadi untuk menjawab itu kita akan membahas namanya hukum Malus. Nah, hukum Malus itu membahas tentang berapa sih transmisi sebuah cahaya jika dia melalui sebuah polarizer ya. Nah, tentunya tadi kita tahu kalau kita punya cahaya ya. Jadi saya hapus dulu yang ini ya.
Oke, kalau kita punya cahaya yang melalui sebuah polarizer, ini polarizer kita ya. Nah, kebetulan sumbu dari transmisi dari polarizer kita adalah ke atas ya, ke arah tegak lurus seperti ini. Jadi kalau kita gambar di sini, ini adalah sumbu polarizer kita. Nah, terus ada cahaya yang datang dengan membentuk sebuah sudut. Ya, dalam hal ini pokoknya sudutnya saya bilang theta ya. Theta pokoknya. Nah, tentunya kita akan pecah sekarang komponen dari polarisasi cahaya kita ya. Jadi untuk yang tegak lurus terhadap polarizer yang sini ya, ini kita akan namanya AX, dan yang sejajar ya, sejajar dengan arah polarizer kita, itu akan kita bilang namanya AY ya, seperti itu. Sehingga kita bisa tulis, ini saya hapus dulu ya, kita bisa tulis AX itu sama dengan pokoknya ini nilainya E ya, yang medan listrik yang cahaya kita ya, E0 ya, E0. Maka EX itu bisa ditulis adalah E0 dikali sinus dari sudutnya itu ya. Sedangkan EY itu sama dengan E0 kali cos sudutnya ya. Jadi saya harap ini jelas ya. Jadi karena EY itu arahnya di sini ya, jadi ini cos. Sedangkan EX ke arahnya ke sini, jadi inilah sin dari ini ya. Oke, sehingga nanti yang akan diteruskan adalah yang ini. Diteruskan. Karena dia arah polarisasinya sama dengan sumbu transmisi dari polarizer kita. Yang ini akan diserap. Oke, sehingga kita tidak lagi memiliki yang EX. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah berapa intensitasnya ya, intensitasnya. Nah, intensitas dari cahaya itu sebanding dengan kuadrat dari medan listriknya. Jadi pokoknya cahaya yang masuk itu memiliki nilai E0, berarti dia intensitasnya sebanding dengan E0 kuadrat ya. Sedangkan cahaya transmisi, yang transmisi kebetulan di sini adalah yang diteruskan ya, inilah EY, EX-nya diserap, sehingga kita mendapatkan bahwa E transmisi sebanding dengan E0 kuadrat kali cos kuadrat theta. Sehingga kita dapatkan dengan membandingkan ini dan ini, kita bagi, kita dapat intensitas dari transmisi itu sama dengan intensitas yang masuk dikali cos kuadrat sudut antara polarisasi cahaya kita dengan arah sumbu transmisi dari polarizer kita. Ini namanya hukum Malus ya, yang ini hukum Malus. Oke. Nah, berikutnya kita akan membahas konsep dasar dari LCD ya, konsep dasar, tapi kita belum membahas secara detail ya. Jadi ini umpamanya kita memiliki dua buah polarizer ya, saya bilang ini namanya polarizer 1 dan polarizer 2 ya, dimana arah sumbu transmisinya saling tegak lurus ya. Apa yang terjadi dengan cahaya yang datang dari kiri ke kanan ya? Jadi ini pengamat, di sini pengamat. Ya, tentunya kalau cahaya yang datang itu mungkin kita bisa bilang dia memiliki arah polarisasi sembarangan ya. Jadi kita bisa tulis seperti itu, bisa ada ke arah ke tegak lurus ke atas dan tegak lurus terhadap bidang ya. Sehingga ketika dia melalui polarizer 1, dia akan terseleksi sehingga yang keluar dari sini hanya memiliki polarisasi yang searah dengan sumbu transmisi tersebut ya. Tetapi ketika dia menghadapi polarizer 2, dia tidak akan diserap, dia tidak akan diteruskan karena arah
polarisasinya tegak lurus terhadap polarizer kita, ya. Sehingga di sini pengamat tidak akan melihat cahaya, tidak ada cahaya atau gelap, ya. Jadi ini yang terjadi pertama. Nah, sekarang apa yang terjadi jika kita taruh di tengah-tengahnya? Siapa dulu yang ini? Sebuah polarizer ketiga, di mana dia memiliki sumbu, ini polarizer ketiga. Sumbu polarizer kita sekarang adalah membentuk sudut 45 derajat. Ya, seperti itu terhadap polarizer 2 dan polarizer 1, ya. Jadi saya tulis di sini. Jadi kita taruh polarizer 3, dia membentuk sudut 45 derajat dari polarizer 1 dan polarizer 2, ya. Nah, tadi kita sudah tahu tanpa polarizer 3 kita akan tidak melihat cahaya, ya. Tapi dengan polarizer 3 kita sekarang akan bahas, ya. Nah, umpamanya sekarang kita anggap intensitas di sini adalah 1. Nah, saya pakai warna putih dulu. Kita anggap intensitasnya di sini nilainya 1, ya. Nah, tentunya kalau tidak ada yang polarizer 3 tadi kita dapat tidak ada, ya, sehingga intensitasnya yang kita lihat adalah 0, ya. Tetapi sekarang apa yang terjadi jika kita taruh polarizer 3? Dimana sudutnya 45, ya, 45 derajat. Nah, ketika melewati polarizer 1, ya, ini intensitasnya 1, ya. Ketika melewati polarizer 1, maka yang ini pokoknya kita bagi 2, ya, bagi 2 yang arahnya sejajar dan tegak lurus terhadap ini sumbunya ke sini. Ini sumbu transmisi, ya, ini sumbu transmisi. Sehingga yang diloloskan hanya yang sejajar dengan sumbu transmisi dari polarizer kita, ya. Jadi ini jadi yang keluar di sini adalah arahnya sejajar dengan sumbu transmisinya, ya. Dan karena dia hanya yang keluar yang ini, sehingga kita bisa bilang setengah cahayanya terserap, ya. Yang cahaya yang polarisasinya tegak lurus terserap, sehingga intensitas yang keluar dari polarizer 1 adalah menjadi setengah. Oke. Nah, sekarang cahaya yang keluar dari polarizer 1 akan menghadapi polarizer 3, ya, polarizer yang di tengah-tengah. Nah, arah polarisasinya adalah membentuk sudut 45 derajat dengan polarizer kita, ya, arah transmisi, sumbu transmisi kita. Sehingga menggunakan hukum Malus kita dapatkan, jadi I out itu sama dengan I masuk dikali cos kuadrat 45, ya. Jadi ini sama dengan cos kuadrat 45 itu setengah, ya. Jadi dikali I yang masuk. Karena I yang masuk tadi kita sudah dapat setengah, jadi kita dapat setelah keluar dari ini, setelah keluar dari polarizer 3, ya, kita akan dapat bahwa intensitasnya menjadi 1/4, ya. Nah, sekarang setelah keluar dari polarizer 3, arah getarnya akan sejajar dengan sumbu transmisi, ya. Sumbu transmisi polarizer kita adalah seperti itu, sehingga arah getar dari gelombang kita juga akan seperti itu. Dia akan sekarang memasuki polarizer 2 atau polarizer akhir, ya, dengan membentuk sudut sebesar 45 derajat. Jadi ini arah getar dari cahaya kita yang keluar dari polarizer 3. Dia kembali membentuk sudut 45 derajat, ya. Sehingga menggunakan hukum Malus kita dapatkan bahwa yang keluar dari polarizer 3 atau polarizer yang ketiga atau polarizer 2, ya, yang polarizer kita yang terakhir adalah setengahnya dari inputnya. Inputnya adalah tadi 1/4, ya, yang ini. Sehingga kita dapat terakhir setelah keluar dari polarizer 2 dapat intensitasnya turun menjadi 1/8, ya. Jadi kamu bisa lihat dengan menambahkan sebuah polarizer di tengah-tengah, kita akan dapat mengubah dari tidak ada cahaya menjadi ada cahaya walaupun intensitasnya 1/8,
ya. Jadi prinsip yang serupa nanti kita akan pakai dalam membuat LCD kita, sehingga kita bisa membuat sistem di mana kalau ada sinyal umpamanya ya, kalau ada sinyal listrik, cahaya bisa keluar. Kalau tidak ada sinyal, cahaya akan menjadi gelap. Jadi itu prinsip dasar dari LCD ya, tapi tentunya dengan detail yang lebih lanjut. Oke, sampai segitu aja kuliahnya. Untuk video berikutnya kita akan lanjutkan ke pembahasan mendetail tentang LCD ya. Sampai ketemu lagi.